Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, mengingatkan kembali bahwa masih ada suasana kegiatan di sekitar kita ya. Jadi mungkin ada suara-suara yang masuk. Semoga tidak mengganggu jalanan penelusuran kita kali ini. Nah, seperti yang saya bilang. Nah, gini, Sobat Time Travel. Alif, Sobat Time Travel tahu nggak kalau misalnya bumi itu ada denyut jantungnya, Lif? Pernah baca. Pernah baca ya? Nah, belakangan itu kemarin tuh aku lagi baca-baca nih, Lif. Jadi ada sekelompok orang yang dia melakukan kayak pembacaan energi atau penafsiran terhadap Schumann resonans. Schumann resonans tahu kan? Schumannnya tahu. Schumannnya pernah tahu. baca, bukan Pernah tahu. baca, oke. Nah, Schumann resonans itu sebenarnya singkatnya sih begini, apa sederhananya. Mungkin Sobat Time Travel juga nanti bisa nambahkan di kolom komentar ya. Schumann resonans itu singkatnya sebenarnya adalah kayak rentang spektrum medan magnetik bumi itu yang dia itu merespon gelombang magnetik yang juga datang dari luar angkasa, dari luar bumi gitu. Makanya bumi itu jadi kayak punya mekanisme tersendiri untuk melindungi dirinya dan seisinya terhadap frekuensi-frekuensi gelombang magnetik yang datang dari luar. Nah, menariknya di penelitian yang mereka sebut itu bahwa beberapa waktu yang lalu Schumann resonans itu ternyata off grid, keluar dari rentang spektrumnya yang ada. Sebenarnya itu kan kayak spektrum yang kayak detak jantung gitu ya. Nah, tiba-tiba bahkan yang lebih menariknya lagi, tiba-tiba tuh ada gap kosong. Jadi kayak mungkin kalau di alat pacu jantung itu jadi kayak ada flatnya. Jadi ada blank di spektrum Schumann resonans waktu itu. Nah, terus kamu jadi tanya kan, nah ini apa bumi kena serangan jantung ya atau apa mungkin ada mati suri sedikit gitu kan. Tapi kemudian spektrumnya ada lagi. Nah, dalam narasinya itu yang menariknya adalah gini ya. Narasinya itu menafsirkan seperti ini. Bahwa ternyata di waktu tersebut itu ada satu intensitas spektrum warna tertentu yang sangat besar. Kalau dilihat dari warnanya itu warna merah. Nah, terus dinarasikannya begini, bahwa ada kekuatan yang kurang baik dan baik yang lagi memperebutkan nektar bumi, dibilangnya begitu. Nah, pas dari cerita itu kan nektar bumi, berarti kan kayak intisari bumi ya gitu kan. Terus aku jadi teringat satu kisah di mitologi kuno Hindu ya, tentang apa ya, ketika para dewa dan kemudian asura bekerja sama untuk mencari Amrita, air keabadian waktu itu. Nah, itu kan dalam lakon cerita Samudra Mantana ya gitu. Nah, ketika mendengar Schumann resonans ini dan kemudian ada kayak ada perebutan lah gitu ya, apalagi terkait dengan nektar bumi, terus aku jadi terkoneksinya ke situ. Nah, Alif kan salah seorang yang udah diberikan kayak anugerah lah ya, anugerah penglihatan ya. Ya mungkin ada Sobat Time Travel yang belum tahu ya gitu kan. Makanya aku tanya nih, sebenarnya ada nggak sih kaitan? Atau sebenarnya apa sih yang Alif lihat secara spirit terkait dengan fenomena Schumann resonans ini? Terkait yang apa tuh tadi itu? Ada kayak ada gapnya, terus ada spektrum yang sangat kuat di masa itu. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah baca tentang, saya lupa nama panjangnya Schumann itu kan orang Jerman, ilmuwan, ya, ilmuwan yang dia bergelut di fisika juga pasti kan, kuat di fisika dan matematika. Kemudian dia mempelajari tentang gelombang, tentang frekuensi, getaran dan sebagainya lah ya. Dan teman-teman pasti lebih banyak yang lebih pintar dari saya. Saya pernah baca itu di kelas 3 SD kalau nggak salah, tentang ilmuwan tersebut. Kemudian Mas Anton cerita beberapa waktu yang lalu tentang Schumann resonans. Saya nyari tahu dikit, ternyata tentang penelitiannya tadi yang udah diceritain juga. Dan akhirnya apa yang pernah saya diperlihatkan, apa yang pernah diajak lah beberapa waktu, mungkin itu ada kaitannya dengan Schumann resonans. Karena gini,
dalam beberapa kali, dalam beberapa waktu lah, saya tuh dikasih lihat, saya diajak dan dikasih lihat, kayak melihat bahwa ternyata bumi, planet yang kita huni ini, itu punya pancaran warnanya. Nah, jadi kalau misalnya saya lagi ngeliat ke suatu tempat, dan di situ banyak orang, di situ ada tumbuhan, dan ada hewan dan sebagainya, masing-masing dari itu semua punya pancaran warnanya masing-masing. Jadi orang bisa bilang di situ ada spektrum warna. Spektrum warna terjadi kan karena dari cahaya, dari sumber cahaya yang membias. Kemudian jadi ada spektrum warna yang dikenalkan gitu. Nah ternyata masing-masing itu yang terlihat itu ada warnanya. Nah, warna hijau ada, warna merah ada, kuning ada, biru dan sebagainya lah ya, macam-macam gitu. Bahkan yang gradasi pun ada. Nah ternyata kalau diperlihatkan lebih jauh lagi, sumbernya itu dari bumi ini, dari dalamnya bumi. Beberapa orang bilang itu dari inti bumi. Kemudian di salah satu waktu saya pernah diajak dan diperlihatkan bahwa ada di suatu tempat, di situ ada seperti bola matahari, warnanya putih, terang, besar, kuat sekali cahaya dan hempasan energinya. Kemudian di sekelilingnya itu ada pendaran warna yang berwarna-warni, dan itu memancar ke segala penjuru, kayak 360 derajat lah gitu. Gambaran sederhananya yang bisa saya ceritain tuh kayak gitu. Dan ternyata pendaran warnanya itu memancar kemana-mana hingga ke setiap yang ada di permukaan bumi. Ternyata di waktu lain lagi saya tuh diajak dan diperlihatkan warna yang tadi saya lihat itu nggak cuma sampai ke atas permukaan bumi, tapi juga sampai ke, bisa dibilang batas-batas tertentu, batas-batas tertentu bumi lah. Mungkin luar angkasa gitu. Ya mungkin gitu. Mungkin bagian dari saya punya istilah sendiri. Mungkin bagian dari warnanya lapisan atmosfer bumi gitu kali. Karena di situ kelihatan kayak ada batas. Jadi bumi, daratannya, kemudian kan ini langit lah ya. Terus ada sebuah batas di jarak tertentu. Dan itu ada warnanya. Gitu. Yang mengelilingi itu, dan kadang-kadang bisa berbeda-beda di beberapa titik gitu. Nah, dan itu ya warna yang kuat gitu. Kadang-kadang ada gradasi-gradasi juga. Jadi yang saya lihat itu. Dan setiap waktunya itu bisa berbeda-beda dari berbagai macam sumber. Maksudnya gini, kalau orang itu bisa berbeda-beda loh warnanya di tiap waktunya. Hewan juga sama, tumbuhan juga sama. Ternyata unsur-unsur alam yang lain pun juga sama gitu. Itu yang terlihat ya. Itu yang terlihat gitu. Mungkin beberapa orang atau teman-teman time travel pernah punya pengalaman itu, mungkin bisa beda ceritanya. Nah, akhirnya saya jadi ingat bahwa ada suatu, mungkin orang bilang manusia itu punya aura gitu loh. Apa mungkin ya itu berasal dari yang tadi kita cerita? Kalau dalam ilmiahnya masuk ke dalam human resonance itu, gitu. Itu juga saya bertanya-tanya, kok bisa ya tiap orang itu berubah-ubah warnanya? Emang sih masing-masing orang kalau terlihat itu kayak punya basic warnanya loh mas. Dia punya basic karakter warnanya sendiri. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa berubah-ubah. Termasuk saya, Mas Anton juga, siapapun lah. Oh ternyata kalau apa yang terlihat bahwa perubahan warna itu berasal dari perubahan karakter orangnya juga. Perubahan karakter itu juga berasal dari apa yang dia makan, bagaimana lingkungan sekitarnya. Intinya banyak terpengaruh hal-hal itulah gitu. Nah, karakter itu kan masuk ke dalam sifat ya. Ada yang jadi tadinya mungkin tidak ambisius menjadi ambisius, tadinya tidak pemarah menjadi pemarah, yang tadinya nafsunya biasa aja tiba-tiba melonjak dan sebagainya. Gitu, setiap orang pasti gitu. Ternyata itu berasal dari bawah yang tadi kita cerita. Kemudian ada di satu waktu, dalam beberapa kali lah, satu waktu saya tuh betul-betul lagi nggak sengaja, lagi
lagi jalan lah gitu, lagi di luar. Kemudian saya ngeliat ke atas dan itu keadaannya masih terang, belum malam, maghrib aja belum. Oke. Kadang-kadang tuh kelihatan di atas tuh kayak ada sesuatu dari atas tuh mau ke bawah gitu, mau ke sini. Saya nggak tahu itu dari mana, saya nggak tahu itu apa. Tapi dalam beberapa kali saya diperlihatkan itu warnanya beda-beda. Nah, entah bagaimana dari sini, dari bawah itu kayak ada yang menetralisir lah, bahasa kerennya kayak gitu. Oh iya. Ngerespon. Iya, entahlah apa bahasanya, mungkin ngerespon iya. Jadi ternyata kalau kitanya lagi kondisi prima, lagi fokus terhadap hal-hal fenomena alam kayak gitu, dan memang diizinkan untuk dikasih lihat, hal-hal kayak gitu tuh sering kali terjadi, Mas. Bahkan tiap hari terjadi. Dan di antara spektrum warnanya itu bisa terasa perbedaannya berarti. Nah itu tadi saya bilang, kalau lagi kondisinya kita fokus terhadap hal tertentu, emang orangnya lagi peka banget, itu bisa berasa ternyata. Ternyata gitu. Tapi kan nggak semua orang itu peka ya. Bahkan ke dirinya sendiri aja nggak peka. Saya aja suka nggak peka sama diri sendiri gitu kan. Oh, gue lagi misalnya lagi agak emosional nih misalnya gitu. Itu suka nggak peka. Nah, tapi kalau lagi pekanya meningkat, itu berasa banget. Bukan cuman dari karakter orang, bukan cuman dari kelakuan orang, tapi bahkan dari warna sampai getaran itu kerasa. Nah, bicara tentang Schumann resonance itu kan bagian dari getaran juga kan. Adanya hambatan, ada gelombang, adanya frekuensi gitu. Kalau Schumann resonance kan bicara tentang gelombang elektromagnetik yang seperti melindungi bumi sendiri dari dalam bumi terhadap hal-hal dari luar itu kan, kayak gitu. Sederhananya gitu yang saya pahami. Nah, itulah yang sebetulnya selama ini sering kita ceritakan dalam sudut pandang yang berbeda gitu. Berarti kalau misalnya ini kan Alif ada diberikan satu gambaran ya, ada pandangan, penglihatan lah gitu ya. Nah, apakah kalau misalnya kayak mencerna hal-hal kayak begini ini agak sulit ya, Alif? Emang, Mas. Kadang-kadang hal-hal itu kan bicara spirit ya. Emang hal-hal kayak gitu kadang-kadang sulit dipahami oleh orang awam. Bahkan kita pribadi sulit memahami di awal-awal, tapi ternyata lama-kelamaan itu selalu terjadi di kehidupan sehari-hari gitu. Emang agak susah lah. Susah ya? Halus. Nah, nih, Liv, Sobat Time Travel, yang lebih menarik lagi adalah di pembacaan mereka tentang energi Schumann yang terjadi pada saat itu adalah mereka kan bilang ada gap ya, ada blank di situ. Oh iya. Nah, tiba-tiba tuh di akhir pembacaannya mereka tuh menyatakan dengan tegas gitu, ada pernyataannya bahwa bumi secara resmi telah berpindah dari kesadaran 3D to 5D ke 5D. 5D itu apa? 3D to 5D. 3D to 5D. Nah, sebenarnya apa sih, Alif, yang bisa Alif lihat dan juga dampaknya ke kita gitu? Karena sebelum ini kita udah pernah ngobrol ya, Mas. Jadi gini, kan tadi dalam penelitian tersebut bilang bahwa tadinya ada spektrum merah muncul lama dalam rentan waktu yang cukup panjang. Kemudian tiba-tiba blank, hitam. Kemudian setelah itu muncul pernyataan official dari bahwa bumi dari 3D to 4D to 5D, sorry. Nah, gini, masing-masing warna itu menampilkan karakternya. Saya juga kurang paham sih sebetulnya. Apa makna dari masing-masing warna itu, karakternya seperti apa? Spektrum warna itu. Mungkin merah melambangkan mungkin amarah, intensitas yang kuat sih kalau powerful atau powerful apa. Banget, Kuning apa, biru apa, dan sebagainya lah ya. Bahkan dalam budaya Jawa, dalam budaya kuno di Nusantara, khususnya di Jawa, itu mengenal istilah 4 unsur alam yang diwakilkan oleh warna-warna. Ada hitam, ada kuning, ada merah, ada putih. Ya kan? Dalam istilah lain disebut juga sebagai, ada istilahnya sedulur papat juga gitu, arah mata angin juga dan sebagainya. Itu mewakilkan karakter-karakter itu. Nah, begitu juga dengan apa yang dimaksud di Schumann resonance itu, punya karakternya masing-masing. Ketika blank, apa yang terlihat adalah mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah transisi atau jeda, bahwa bukan kadang, mungkin saja bumi itu lagi masuk ke masa itu, masa energi
transisi menuju ke suatu titik gitu. Iya. Nah, efeknya kan pasti bertanya-tanya efeknya Betul, apa? betul. Bisa jadi efeknya yang sekarang lagi kita alamin. Oke, Sobat Time Travel, Alif mohon maaf karena kita harus berpindah lokasi karena ada beberapa kendala teknis ya. Ya. Tapi karena ceritanya udah berlanjut, kita takut kelupaan lagi ya. Kita lanjutkan lagi di sini ya. Iya. Nah, lanjutin dengan pertanyaan lagi. Hmm. Nah, yang paling mengejutkan dari penelitian mereka itu kan sebenarnya ada gap di antara spektrum dari suman resonan itu. Dan mereka kemudian menyatakan bahwa bumi secara resmi sudah berpindah dari kesadaran 3D menuju kesadaran 5D pada tanggal 31 Januari 2025. Nah, sebenarnya melihat gap itu atau kayak blank di spektrum itu sebenarnya seperti apa sih, Liv? Kalau dari penglihatan sendiri, Alif, silakan. Bentar Mas, ini geser. Tadi goyang. Oke. Iya, kalau misalnya apa yang terlihat kan masing-masing karakter warna itu, masing-masing warna spektrum warna itu punya karakternya masing-masing. Betul. Bahkan dalam budaya kita di Nusantara juga ada istilah, ada sedulur papat, kemudian ada arah mata angin, diwakilkan oleh beberapa warna, ada hitam, merah, kuning, sama putih gitu. Nah, mungkin dalam resonansi Sumer juga gitu kan, kemudian adanya gap dari spektrum warna itu apa? Kalau dari apa yang selama ini terlihat dan pernah kita ceritakan, kita kan lagi mengalami mulai masuk ke dalam masa transisi. Adanya sebuah pergolakan energi dari bawah, terus juga ada hubungan yang dari atas juga, dari luar bumi. Itu kan juga mempengaruhi banyak hal, dari karakter orang zaman sekarang gimana, kemudian adanya banyak konflik, kemudian banyaknya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan sebagainya lah. Yang selama ini kita lihat bahwa orang tuh kayak lagi di dalam sebuah kapal besar, di samudra luas, tak bertepi, dihadang sama banyak ombak, petir, badai, dan sebagainya, yang bingung kemana ketidakpastian itu. Bahkan hal-hal yang di dalam ketidakpastian ada juga ketidakadilan juga. Ya, intinya orang lagi bingung lah di zaman sekarang. Mungkin itu juga bagian dari mulai masuk ke masa jeda atau masa transisi alam itu. Kemudian juga di sisi lain, kalau misalnya ngomongin tentang mulai masuknya masa transisi alam atau jeda alam itu, biasanya ada hal-hal yang ajaib terjadi, yang sebenarnya di zaman dulu itu udah biasa terjadi dan orang-orang udah biasa, orang-orang zaman dulu. Misalnya seperti ada anomali alam. Kadang-kadang di suatu wilayah itu misalnya bisa hujan cuma satu tempat doang. Kayak satu mobil cuma ada awan di atasnya, itu turun hujan. Dalam beberapa kisah kuno dikisahkan bahwa ada namanya Tirto Amerto yang muncul 100 tahun sekali. Dalam seingat saya ada orang tua masa lalu pernah bilang bahwa kalau orang itu tahu kemunculan air itu dan diambil oleh dia yang tahu, kemudian dikonsumsi, diminum, orang itu udah bukan jadi orang biasa lagi. Karena dalam kisah masa lalu lagi, air tersebut itu bukan berasal dari bumi, tapi tumpahan dari luar gitu, dari yang membawa ke sini. Gitu. Jadi bisa pengaruhnya bisa pengaruh yang baik, bisa juga ada muncullah keajaiban. Akhirnya sederhananya begitu. Ketika mulai masuk masa transisi alam itu, ada hal positif juga ada hal yang negatif, tergantung perspektif masing-masing orang gitu. Ini kan semua jadi kayak sebuah siklus, Mas. Terjadinya ini kayak sebuah siklus alam, bahwa dulu pernah terjadi, sekarang mungkin lagi masanya terjadi, dan setiap kita cerita pasti ada titik klimaks. Nanti akan ada titik klimaks yang nggak tahu kapan dan seperti apa kejadian nantinya, tapi dari gambaran-gambaran yang sekarang terjadi aja tuh udah kelihatan bahwa betul. Mulai ketidakadilan terjadi di mana-mana, orang bingung dan sebagainya lah, mulai berbagai kejahatan, penyakit juga sama, dan lain-lain. Sekarang ini udah bisa, seperti orang bisa memproyeksi ke depan tuh kayak apa nantinya gitu kan, akan lebih mengerikan lagi kalau sekarang aja kayak gini gitu. Tanda-tandanya udah di sekitar kita lah ya. Tanda-tanda di sekitar kita. Mungkin dalam bahasa yang lain juga bisa disebutkan, kadang manusia itu jadi kayak terperangkap ke dalam satu ketidakjelasan ya, tentang masa depannya. Begitupun juga dunia terseret gitu ya, sampai ke istilahnya ke hal-hal perkubuan yang
antara kebatilan dan kebenaran. Mungkin kali begitu ya. Bisa begitu. Ya. Maka kalau misalnya kita cerita tentang sebuah siklus, pasti siklus yang memang dulu terjadi kemudian akan terjadi lagi. Sama halnya kayak misalnya kisah perang Baratayuda. Ya kan? Baratayuda terjadi bukan ujuk-ujuk kejadian perang, tapi ada konflik-konflik sebelumnya yang lama-lama mengerucut sampai timbul titik klimaksnya, hari H-nya. Apa mungkin di zaman nanti itu juga terjadi dalam cerita yang berbeda di zaman nanti gitu. Karena sekarang sekarang kejadiannya udah kayak gini, makin lama makin menegang semua sisi, semua kubu, semua aspek kehidupan. Betul. Ditambah juga alam makin bergejolak gitu. Makanya di episode sebelumnya kita cerita tentang ada istilah di tanah Nusantara bahwa ya Sabdo Palon nagih janji. Seolah-olah kalau misalnya ngeliat secara spirit, apa yang dirasakan oleh alam itu kayak udah nggak kuat nanggung semuanya. Seolah-olah pengen berontak semuanya. Seakan-akan mohon kepada Yang Maha Kuasa, ayo sekarang gitu. Sekarang waktunya untuk ya ngambil inilah hak-haknya yang udah diambil oleh manusia. Betul. Mungkin gitu. Betul. Jadi kayak sebenarnya waktu zaman Mahabharata, Baratayuda zaman dulu itu kan pasti ada situasi-situasi yang ketidakadilan yang kayaknya terakumulasi ya sampai terjadinya puncaknya di perang tersebut ya gitu ya. Mungkin tanda-tanda yang kayak begitu juga karena ini siklus dan pengulangan sejarah, bisa jadi tanda-tandanya juga terjadi di sekitar kita ya. Mungkin kayak gitu ya. Iya betul. Balik lagi ke Schumann resonance bahwa ketika spektrum itu blank, ya mungkin sekarang kita lagi mengalami masa-masa itu. Gitu. Dalam pandangan spirit yang pernah kita ceritakan, saya pernah diajak ke suatu masa di mana saya berada di tempat ya hamparan, seolah-olah nggak ada apa-apa, bahkan saya bingung untuk nyari makan aja, kayak nggak ada, air minum juga nggak ada, sumber mata air juga nggak kelihatan, mungkin ada tapi jauh di sana, tapi kan saya nggak ke sana, dan rasanya di situ cuman kesedihan, kehilangan, kesepian, gitu, yang pernah kita ceritakan di episode yang lalu lah ya, gitu, jadi apakah masa depan akan seperti itu ya kita juga nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya ngeliat dari masa sekarang itu sudah semakin bergejolak lah semuanya. Gitu. Iya. Kita kan bisa ngeliat proyeksinya ke depan ya. Gimana nanti? Gitu. Betul. Oke. Kayaknya cukup itu. Cukup ya. Iya. Pembahasannya jadi lebih berat lagi ya. Menarik sih karena Alif sempat menyinggung sampai ke Baratayuda lagi kan. Pasti menarik ya kalau cerita itu. Tapi bisa kita ceritakan di episode yang lain ya kali ini. Mungkin kayak misalnya kalau orang kan sempat ada perkataan ya kalau orang terhubung dengan Schumann resonance mungkin bisa selaras dengan denyut-nadinya bumi, bisa selaras dengan transformasinya bumi untuk menuju dunia yang baru. Mungkin itu juga cara lain kita ditunjukkan melalui pengetahuan Schumann resonance ini bahwa kita harus menjadi selaras ya gitu ya. Mungkin terakhir. Oke, terakhir nih pesan bahwa mungkin sekarang masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki banyak hal. Alam jangan sampai terlalu dirusak banget. Udah rusak tapi juga jangan terlalu dirusak lagi. Karakter manusia juga diperhatikan masing-masing dari diri kita. Jadi sebuah pembelajaran bahwa ya kita jadi orang baik aja gitu. Sebisa mungkin jadi orang yang baik lah. Karena kalau misalnya kita sekarang bisa mengantisipasi hal-hal itu, artinya ke depan mudah-mudahan bebannya mengurangi beban-beban yang ada di masa yang akan datang gitu. Betul. Ya gitulah kira-kira. Tetap eling dan waspada selalu kayak gitu. Oke, Sobat Time Travel, kita akhiri episode kali ini. Semoga kalian berkenan dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.